Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin jagung. Di sini untuk jagungnya kurang lebih aku pakai 3 buah aja, tapi kalau kalian mau jualan langsung aja stok yang banyak karena jagung goreng ini tuh enak banget. Tapi sebelum beli yang banyak, kalian coba dulu ya teman-teman ya. Beli seperti yang aku punya dulu deh, daripada kalian nanti takutnya nggak sesuai ekspektasi ya. Tapi menurut aku ini tuh enak banget. Kalau satu tongkol ukurannya gede seperti ini tuh dibagi 3 aja ya teman-teman ya, karena ini tuh keras banget, jadi aku motongnya pakai pisau yang gede kayak gini. Untuk pisau yang aku pakai ini pisau set dari Letiah ya. Harganya cuma 70 ribuan aja, dapatnya 7 piece. Ini tuh lengkap banget dan ada pisau gedenya kayak gini. Ini kalau udah selesai dibagi 3 seperti ini, aku bakalan bagi 4 deh teman-teman ya. Jadi ini aku bakalan belah lagi jadi 4. Untung aja pisaunya tuh tajam teman-teman, jadi ini tuh nggak terlalu tenaga banget yang aku keluarin. Tuh kayak gini aja, kalian bisa lihat sendiri. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya teman-teman ya. Kalau jagung kalian itu agak pendek, motongnya 2 aja cukup, karena ini tuh gede banget, jadi aku potongnya jadi 3 ya teman-teman ya. Ini sebelum digoreng nanti dicuci dulu. Ini sebelumnya tuh belum aku cuci ya teman-teman ya. Jadi ini nanti setelah aku belah-belah baru aku cuci itu. Kalian bisa lihat sendiri bentukannya kayak gitu teman-teman, nggak mungkin kan langsung digoreng. Jadi ini sebelum digoreng langsung aja kita cuci dulu ya. Ini udah aku potong semuanya. Di sini aku udah siapin minyak goreng. Minyak gorengnya nggak usah banyak-banyak ya, secukupnya aja. Setelah itu kita tunggu panas. Kalau udah panas kita langsung aja goreng. Buat teman-teman yang nanya ataupun yang ragu, ini tuh digoreng meledak apa enggak sama sekali ya teman-teman ya. Ini tuh enggak meledak sama sekali, jadi tenang aja. Kalau kalian ngegoreng ini insya Allah aman ya. Ini kita masukin yang banyak juga nggak apa-apa teman-teman, soalnya jagung manis itu matangnya kan cepet ya. Kalau kata suami aku, namanya jagung manis dimasak apa aja tuh pasti enak. Tapi ini nanti aku bakalan bumbuin lagi teman-teman, mirip-mirip kayak jagung bakar. Tapi kan kalau jagung bakar agak ribet ya teman-teman ya, kita nyiapin arang. Jadi kalau kalian nggak mau ribet terus pengen cemilan jagung yang enak, kalian bisa recook resep aku ini, karena menurut aku ini wajib banget sih dicobain. Ini sebenarnya nggak dibalik juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini sebenarnya kita cukup matengin bagian jagungnya aja. Cuman aku nggak ngerti deh pikiran apa, jadi aku bolak-balik jagungnya. Tapi kalau kalian ngegoreng ini nggak perlu dibolak-balik ya teman-teman ya. Asal si jagungnya ini tuh mateng. Tuh ini jagungnya udah ngeluarin warna cantik. Aku tuh kalau ngelihat jagung mateng itu dari warnanya ya teman-teman ya. Yang awalnya pucat jadi kuning cantik seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh warna kuningnya tuh lebih mencolok gitu. Kalau menurut kalian jagungnya udah matang, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Ini aku ngegorengnya kurang lebih 3 menitan aja. Tuh kayak gini ya bentuknya ya. Kita langsung aja angkat. Aku goreng semuanya ya teman-teman ya. Jadi aku goreng semuanya terus aku bumbuin jadi satu. Ini dia udah aku tiriskan semuanya. Terus bumbunya di sini aku ada bumbu atom ya teman-teman ya. Aku kalau buat jajanan kaki lima kayak gini tuh bumbu atom nggak pernah keskip, karena menurut aku pedagang kaki lima tuh resepnya di sini teman-teman. Jadi kalau kalian mau jualan kaki limaan gitu atau di SD atau di sekolahan bisa pakai resep aku. Terus di sini aku kasih secukupnya rumput laut ya teman-teman ya, itu boleh banget di skip. Terus di sini aku juga ada bon cabe buat pedes-pedesnya. Untuk takaran bumbunya disesuaikan aja sama selera kalian. Kalau kalian mau ngikutin aku ya secukupnya aja teman-teman. Aku bener-bener ngasihnya random banget gitu loh, soalnya kalau ditakar beda lidah kan, beda selera ya. Takutnya kalian gak suka takaran aku, soalnya kalau aku tuh suka banget asin terus pedes banget. Jadi kalau kalian pengen disesuaikan sama selera kalian, sok monggo silakan, bisa banget diganti antaka ya. Terus di sini aku ada paper bag. Ini tuh sebenarnya bungkusan buat kentang goreng teman-teman, tapi juga cocok banget kok dibuat bungkusan kayak gini. Tuh kalian bisa lihat sendiri, ini tuh sebenarnya cemilan di kafe-kafe gitu loh teman-teman. Karena menurut aku ini tuh jarang banget dipopulerkan, jadi aku bakalan buat ini tuh biar di kaki lima tuh banyak yang jualan, karena menurut aku ini rasanya juga enak banget teman-teman. Tuh kayak gini aja.
Kita masukin seperti ini aja, kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau kalian mau jualan, untuk modalnya bisa langsung aja dihitungin semuanya biar kalian bisa tahu harga jualnya berapa. Menurut aku ini segini dijual harga 5.000 tuh masih worth it banget ya teman-teman ya. Tuh kayak gini, ini 5.000 masih cocok banget. Tuh modal 6.000 jadinya sebanyak ini. Ini tambah berlama-lama, langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kayak gini, bentukannya masih gendut ya teman-teman ya. Dan ini tuh masih juicy banget sih. Pedas, manis, asin, gurih semuanya jadi satu di sini. Bener-bener super enak banget. Kalau kalian udah recook, jangan lupa tag aku di Instagram. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang udah subscribe, thank you banyak. Jangan lupa komen-komen di next video aku harus buat apa ya teman-teman ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton.